Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh soal uji kompetensi bidang keperawatan terbaru beserta pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk teman yang membutuhkan. Jangan lupa untuk share informasi ini ke teman sejawat lainnya. Soal yang pertama, wanita berusia 45 tahun mengalami nyeri dada disertai perasaan mual, muntah, sesak, dan pusing. Dialami sejak 1 jam yang lalu dan tidak reda. Pada saat pengkajian didapatkan pasien mengeluh nyeri dada sebelah kiri menjalar ke lengan kiri. Jantung terasa berdebar, akral dingin, tekanan darah 130/100, frekuensi nadi 100 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, dan hasil pemeriksaan EKG menunjukkan gelombang T terbalik dan depresi segmen ST. Apakah masalah perawatan utama pada kasus di atas? A. Nyeri akut, B. Kecemasan, C. Penurunan curah jantung, D. Ketidakefektifan pola nafas, atau E. Resiko ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Dan jawaban yang benar yaitu C. Penurunan curah jantung. Karena secara rasional, data yang menonjol pada kasus baik minor maupun mayor mendefinisikan adanya masalah pada penurunan curah jantung. Klien mengeluh nyeri dada, sesak, dan pusing. Tekanan darah 130/100, akral dingin, dan hasil EKG menunjukkan gelombang T terbalik dan depresi segmen ST. Penurunan curah jantung adalah ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk mencapai kebutuhan metabolisme tubuh. Selanjutnya soal nomor 2. Nyonya K berumur 35 tahun dirawat dengan nyeri kepala hebat dengan skala 8. Pasien sempat kejang 2 kali disertai muntah-muntah. Beberapa jam perawatan, pasien mengalami penurunan kesadaran. Hasil CT scan, abses cerebri lobus frontoparietalis kanan disertai edema. Apakah pengkajian yang harus dilakukan perawat sesuai dengan kasus? A. Memasang oksigen, B. Memantau peningkatan TIK, C. Pengkajian nervus kranial, D. Pengkajian riwayat infeksi, atau E. Mengobservasi tingkat kesadaran. Dan jawaban yang benar yaitu B. Memantau peningkatan TIK. Secara rasional, pada pasien dengan penurunan kesadaran dengan riwayat kejang, perlu dilakukan pemantauan peningkatan TIK yang bertujuan sebagai tindakan kewaspadaan terjadinya iskemik pada otak yang selanjutnya akan terjadi edema cerebri. Pemantauan peningkatan TIK dapat dilihat dari TTV pasien dan perubahan pupil. Berikutnya soal nomor 3. Seorang wanita berusia 45 tahun dirawat dengan keluhan nyeri pada ibu jari kaki sejak 1 minggu yang lalu disertai benjolan pada bagian yang nyeri sejak 5 bulan yang lalu. Pemeriksaan fisik ditemukan benjolan dengan diameter 3 cm. Laboratorium kadar asam urat darah sebesar 7 mg per desiliter. Apakah diagnosis pasien tersebut? A. Osteoartritis, B. Gout arthritis, C. Stenovitis filonodul, D. Artritis reumatoid, atau E. Artritis tuberkulosis.
Dan jawaban yang benar yaitu B. Gout arthritis. Gout arthritis adalah peradangan yang menimbulkan nyeri dan terjadi ketika terlalu asam urat yang mengkristal dan menumpuk pada sendi. Gejala gout berupa sakit parah, kemerahan, dan bengkak pada sendi, biasanya pada jempol kaki. Dan serangan bisa datang tiba-tiba, biasanya terjadi pada malam hari. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang perawat sedang melakukan pemeriksaan pada pasien CKB dengan peningkatan tekanan intrakranial. Tanda vital manakah yang menunjukkan bahwa pasien mengalami peningkatan intrakranial? A. Penurunan suhu tubuh, peningkatan kecepatan nadi, penurunan kecepatan nafas, dan peningkatan tekanan darah. B. Peningkatan suhu tubuh, kecepatan nadi, irama nafas, dan peningkatan tekanan darah. C. Peningkatan suhu tubuh, kecepatan nadi, penurunan tekanan darah, dan irama nafas. D. Penurunan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi, irama nafas meningkat, dan tekanan darah menurun. Atau E. Peningkatan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi, irama nafas, dan peningkatan tekanan darah. Secara rasional, cedera kepala berat atau trauma kepala berat merupakan perlukaan pada kepala yang mengakibatkan terganggunya fungsi otak akibat pukulan atau sentakan keras pada kepala. Cedera kepala dapat meningkatkan tekanan di intrakranial yang biasanya ditandai dengan peningkatan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi, irama nafas, dan peningkatan tekanan darah, bahkan hingga penurunan kesadaran. Jadi untuk jawaban yang benar yaitu E. Peningkatan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi, irama nafas, dan peningkatan tekanan darah. Selanjutnya soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 26 tahun dibawa ke rumah sakit dengan kondisi nyeri dengan skala nyeri 6 dan luka pada lengan bawah kiri. Dari hasil pemeriksaan klien didiagnosis open fracture radius comminutif dextra. Direncanakan dilakukan OREF. Kondisi pasien saat ini dengan kesadaran kompos mentis, HB 10,5 mg/sen, berat badan 108 kg, tinggi badan 170 cm, tekanan darah 100/60, RR 22 kali per menit, tekanan nadi 100 kali per menit, dan suhu tubuh 37,8 derajat Celcius. Pasien saat ini dirawat di bangsal untuk persiapan operasi. Seluruh kebutuhan perawatan diri pasien dibantu. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? A. Cemas, B. Nyeri akut, C. Hipertermia, D. Hambatan mobilitas fisik, atau E. Kerusakan integritas kulit. Dan jawaban yang benar yaitu B. Nyeri akut. Secara rasional, data yang menonjol pada kasus baik minor maupun mayor mendefinisikan adanya masalah nyeri. Pasien mengatakan adanya nyeri dengan skala 6 dengan adanya luka pada lengan bawah kiri. Nyeri akut didefinisikan sebagai pengalaman sensori dan emosional tidak menyenangkan yang muncul akibat kerusakan jaringan aktual atau potensial atau yang digambarkan sebagai kerusakan awitan yang tiba-tiba atau lambat dari intensitas ringan atau berat dengan akhir yang dapat diantisipasi atau diprediksi.
Selanjutnya soal nomor 6. Seorang laki-laki berusia 25 tahun baru saja dipindahkan dari unit gawat darurat mengalami kecelakaan lalu lintas ke ruang perawatan neurologi. Pasien menjawab saat dipanggil namanya dan berkata bahwa ia sangat mengantuk dan pusing. Skor GCS-nya 12, terdapat luka di kepala yang telah ditutup, dan tidak menunjukkan tanda perdarahan yang berlanjut. Apa implementasi keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Meninggikan posisi kepala. B. Perawatan luka berkala. C. Membatasi gerakan pasien. D. Mengobservasi skor GCS. Atau E. Mengobservasi perdarahan. Dan jawaban yang benar yaitu A. Meninggikan posisi kepala. Klinis yang paling utama di mana peningkatan TIK ditemui dan dipantau adalah pada cedera kepala, di mana beberapa mekanisme menyebabkan perubahan volume intrakranial. Cedera kepala dapat dinilai berdasarkan nilai GCS. Untuk cedera kepala ringan, GCS 14 sampai dengan 15. Untuk cedera kepala sedang, GCS 9 sampai dengan 13, dan untuk cedera kepala berat dengan GCS 3 sampai dengan 8. Selanjutnya soal nomor 7. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat dengan tuberkulosis aktif. Pasien adalah perokok berat sejak SMA. Dari hasil pengkajian didapatkan RR 24 kali per menit, rongki kanan dan kiri paru, produksi sputum banyak, IMT 16, tampak pucat dan terlihat sesak serta kelelahan. Apakah prioritas diagnosis keperawatan yang tepat? A. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. B. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan hipermetabolik. C. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan infeksi bronkial. D. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan akumulasi sekret. Atau E. Resiko infeksi. Dan jawaban yang benar yaitu D. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan akumulasi sekret. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas didefinisikan sebagai ketidakmampuan membersihkan sekresi atau obstruksi dari saluran nafas untuk mempertahankan bersihan jalan nafas dengan faktor yang berhubungan dengan muskus yang berlebih, sekresi yang tertahan. Pada kasus di atas, data-data dominan menunjukkan data yang terkait dengan masalah jalan nafas. Data seperti RR 24 kali per menit, rongki kanan kiri paru, dan produksi sputum banyak serta terlihat sesak. Selanjutnya soal nomor 8. Seorang laki-laki berusia 54 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis dermatitis seborrheic. Pasien mengeluh nyeri pada seluruh tubuh sehingga tidak bisa tidur nyenyak dengan skala nyeri 5 dari rentang 1 sampai 10. Pasien sering bertanya kapan bisa pulang. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 150/100, nadis 126 kali per menit, RR 28 kali per menit, suhu tubuh 36,8 derajat Celcius. Pasien tampak sering menguap, konjungtiva pucat, dan tampak lingkaran hitam di sekitar mata. Apakah masalah keperawatan utama yang muncul pada pasien di atas? A. Cemas. B. Nyeri akut. C. Gangguan pola tidur. D. Kurang pengetahuan. Atau E. Kerusakan integritas kulit.
Dan jawaban yang benar yaitu B, nyeri akut. Dermatitis seboroik adalah penyakit dermatitis kronik yang ditandai dengan kemerahan dan sisik yang terjadi pada area di mana aktivitas kelenjar sebasea aktif seperti wajah dan kulit, kepala, area presternal, dan lipatan tubuh. Dermatitis seboroik tidak mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pada umumnya, dermatitis seboroik memiliki gejala di mana pasien mengeluhkan kulit kepala terasa gatal atau seperti terbakar hingga nyeri dan mengganggu kenyamanan dan pola tidur. Berikutnya soal nomor 9, seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat dengan keluhan lemah dan haus. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 80/65, nadi 120 kali per menit, lemah dan dalam, muntah, mukosa mulut kering, turgor menurun, kesadaran apatis, kulit dingin, mata cekung, berat badan 50 kg. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan kalium 2,9, natrium 123, dan apakah masalah perawatan utama pada pasien di atas? A. Resiko kerusakan membran glukosa oral. B. Kekurangan volume cairan. C. Kelebihan volume cairan. D. Nyeri akut. Atau C. Muntah. Dan jawaban yang benar yaitu B. Kekurangan volume cairan. Data yang menonjol pada kasus baik minor maupun mayor mendefinisikan adanya masalah pada volume cairan yang kurang, keluhan lemah, haus, nadi lemah dan dalam, muntah, mukosa mulut garing, turgor menurun, kesadaran apatis, kulit dingin, dan mata cekung. Kekurangan volume cairan adalah penurunan cairan intravaskuler, interstisial, dan dehidrasi. Kehilangan cairan saja tanpa diikuti perubahan pada natrium. Selanjutnya soal nomor 10, seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan infak miokard akut. Pada pengkajian didapatkan tekanan darah 130/80, nadi 90 kali per menit, RR 22 kali per menit. Perawat mengajarkan dan mendorong pasien untuk melakukan latihan kaki dan ambulasi. Apakah tujuan latihan yang dilakukan perawat tersebut? A. Mencegah konstipasi. B. Mencegah luka tekan. C. Mencegah serangan jantung berulang. D. Mencegah DVT atau deep vein thrombosis. Dan atau E. Mencegah atrofi pada ekstremitas. Dan jawaban yang benar yaitu D. Mencegah DVT atau deep vein thrombosis. Infak miokard akut adalah kematian sel-sel miokard yang terjadi akibat kekurangan oksigen berkepanjangan yang bersifat sementara dan reversibel. Penyebabnya adalah penurunan suplai darah ke jantung akibat penyempitan aterosklerosis atau penyumbatan total arteri oleh emboli atau trombus yang bisa disebabkan karena syok atau pendarahan. Penata laksanaan keperawatan pada pasien dengan infak miokard akut antara lain pembatasan aktivitas fisik yang dilakukan untuk mengurangi beban kerja jantung. Namun dalam hal ini perawat perlu untuk melatih pola aktivitas yang dilakukan secara bertahap, ambulasi dan istirahat selama 1 jam setelah makan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya deep vein thrombosis akibat adanya statis aliran darah karena istirahat total. Berikutnya soal nomor 11, seorang pria berusia 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keracunan baygon 2 jam yang lalu. Pasien saat ini terpasang NGT untuk mengeluarkan cairan lambung. Pada saat pemasangan NGT, pasien tampak mual dan ingin muntah.
Apakah tindakan yang dilakukan perawat selanjutnya sesuai kasus di atas? A. Mengeluarkan selang NGT. B. Menambahkan lidocaine. C. Menghentikan prosedur sementara. D. Menganjurkan klien untuk menelan. Atau E. Menelan ujung NGT hingga masuk. Dan jawaban yang benar yaitu C. Menghentikan prosedur sementara. Prosedur pemasangan NGT diawal dengan pengukuran panjang selang NGT dari ujung daun telinga lurus ke hidung, kemudian turun ke prosesus sipodius, kemudian mengoleskan jeli ke ujung selang NGT dan memasukkan ke lubang hidung yang bebas, tanpa adanya sumbatan, secara perlahan dengan posisi kepala pasien sedikit tengadah ke belakang untuk memudahkan selang NGT masuk. Minta pasien untuk menelan untuk membantu selang masuk ke esofagus. Dalam hal ini perlu diperhatikan jika pasien tiba-tiba mual atau ingin muntah, agar prosedur dihentikan sementara agar tidak terjadi aspirasi. Kemudian prosedur dapat dilanjutkan jika pasien sudah membaik, dan tetap memperhatikan kondisi pasien saat memasukkan selang NGT secara perlahan. Berikutnya, soal nomor 12, perempuan usia 42 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pada sendi bahu dengan skala nyeri 6, rasa panas dan sulit tidur. Pasien tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari karena nyeri tersebut. Dari hasil pengkajian fisik didapatkan tekanan darah 130/80, nadi 80 kali per menit, RR 18 kali per menit, berat badan 66 kg, tinggi badan 160 cm. Apakah tindakan keperawatan mandiri yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Anjurkan penurunan berat badan. B. Latihan angkat beban ringan. C. Lakukan kompres hangat. D. Berikan analgetik. Atau E. Lakukan massage. Dan jawaban yang benar yaitu C. Lakukan kompres hangat. Rematik artritis adalah penyakit inflamasi sistemik yang menyerang membran sinovial dari persendian dan ditandai dengan nyeri serta lemah dan bengkak pada sendi-sendi terutama pada jari-jari tangan, pergelangan tangan, sikut, dan lutut. Penyebab utama belum diketahui, namun diduga berasal dari faktor genetik yang dapat mengganggu daya tahan tubuh. Sebagai perawat, yang dapat dilakukan untuk mengatasi pasien dengan keluhan nyeri rematik artritis dapat dilakukan dengan mengkompres bagian yang nyeri dengan kompres hangat, di mana suhu hangat akan memperlebar pembuluh darah, sehingga aliran darah dan suplai oksigen akan mudah tercapai ke daerah yang mengalami nyeri. Selanjutnya soal nomor 13, seorang pasien laki-laki berusia 74 tahun dirawat dengan keluhan batuk dan sesak napas. Dari hasil pengkajian didapatkan suara nafas wheezing, tekanan darah 140/90, frekuensi nafas 26 kali per menit, frekuensi nadi 92 kali per menit, SpO2 95%, pasien dilakukan nebulisasi. Apakah evaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut? A. Menghitung nadi. B. Mengukur saturasi. C. Menanyakan respon verbal. D. Mengukur tekanan darah. Atau E. Mengkaji suara napas. Dan jawaban yang benar yaitu E. Mengkaji suara nafas. Karena pada kasus tersebut, masalah utama pada pasien ditemukan kesulitan mengeluarkan sekret yang ditandai dengan sesak napas, disertai suara wheezing, sehingga dilakukan tindakan kolaborasi terapi inhalasi yaitu nebulisasi.
Terapi inhalasi adalah pemberian obat yang dilakukan secara inhalasi atau hirupan ke dalam saluran respiratorik atau saluran pernapasan. Hal terpenting sebelum dan sudah melakukan tindakan kolaboratif pemberian terapi inhalasi menggunakan alat nebulizer adalah mengkaji atau mengevaluasi suara napas pasien. Selanjutnya, soal nomor 14. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat dengan keluhan nyeri tungkai dan kaki. Dari hasil pengkajian, pasien sering merasa lelah disertai dengan rasa haus terus-menerus karena pasien sering kencing terutama pada malam hari, sehingga pasien sulit untuk tidur. Turgor kulit tidak elastik, pasien juga mengeluh malas makan. Tekanan darah 90/60, frekuensi nadi 110 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Hasil laboratorium didapatkan GDS 304 mg per desiliter dan HbA1c 8. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? A. Kelelahan, B. Gangguan pola tidur, C. Gangguan rasa nyaman, D. Kekurangan volume cairan, atau E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dan jawaban yang benar yaitu D. Kekurangan volume cairan. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Gejala klasik diabetes mellitus diantaranya poliuria atau sering berkemih, polidipsi atau timbul sering merasa haus, dan polifagi sering merasa lapar, disertai dengan kadar gula sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter dan HbA1c lebih dari 4. Kekurangan volume cairan didefinisikan sebagai penurunan cairan intravaskuler, interstisial, dan intraseluler. Ini mengacu pada dehidrasi, kehilangan cairan saja tanpa perubahan kadar natrium. Faktor yang berhubungan adalah kegagalan mekanisme regulasi dan kehilangan cairan aktif yang dapat ditandai dengan haus, kelemahan, kulit kering, membran mukosa kering, dan peningkatan frekuensi nadi, dan sebagainya. Berikutnya soal nomor 15. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di unit luka bakar karena mengalami luka bakar akibat tersiram air panas. Hasil pengkajian menunjukkan adanya luka bakar pada ekstremitas kiri dan kanan. Dengan kondisi luka, jaringan granulasi mulai terbentuk, permukaan luka tampak kemerahan, dan pinggir luka rapi. Tidak ada pus dan tidak terdapat jaringan nekrosis. Apakah fase penyembuhan luka tersebut? A. Inflamasi, B. Proliferasi, C. Maturasi, D. Epitelisasi, atau E. Remodeling. Dan jawaban yang benar yaitu B. Proliferasi. Secara rasional, hemostatis yaitu fase vaskuler terjadi setelah kerusakan jaringan. Inflamasi yaitu terjadi dilatasi pembuluh darah di sekitar luka menimbulkan eritema lokal, edema, panas, dan terkadang gangguan fungsional. Sedangkan proliferasi, pada fase ini terjadi pertumbuhan jaringan granulasi mulai terbentuk, permukaan luka tampak kemerahan dan pinggir luka rapi. Tidak ada pus dan tidak terdapat jaringan nekrosis. Dan untuk maturasi ini, setelah epitelisasi selesai, jaringan yang baru mengalami remodeling. Jadi untuk jawaban yang benar yaitu B. Proliferasi.